Ya, kita ada di torso rotation. Memang di setiap gym berbeda-beda alatnya, desainnya, ya. Tapi kita bisa menggunakan prinsip latihan ini, terutama hubungannya dengan fungsi otot yang ada dengan torso rotation ini ada di obliques, ya. Obliques dengan sudutnya yang 30 derajat itu sebenarnya dalam penentuan titik awal kita melakukan sebenarnya tidak perlu terlalu jauh. Kalau kita perhatikan di sini, ya mungkin di lubang nomor 3 sudah cukup, karena mungkin dari 1, 2, 3 itu merepresentasi 10 derajat, ya. Dan kemudian kalau alat mesinnya bagus, ketinggian tempat duduk juga bisa menjadi satu faktor. Di sini ada bantalan untuk dada, ya. Terutama mungkin untuk wanita perlu menempel di dada di bagian atas. Kalau pria mungkin masih santai, ya, bisa area untuk penempelannya bisa lebih enak. Kalau untuk saya sebenarnya di sini pun mungkin sudah terlalu rendah. Saya akan coba tinggikan sedikit. Nah, ini akan menjadi lebih pas. Jadi keseluruhan dari dada saya kena pada bantalan ini. Ada grab di sini, handle. Saya akan coba mulai, ya. Kebetulan ini bantalannya pasti biasanya ada. Jadi saya akan menggunakan bantalan ini sebagai patokan dan juga bagian rongga titik tengah dari mesin ini. Titik tengah dari mesin ini. Jadi sapuan saya, karena saya menggunakan sekarang saya menghadap kanan, berarti obliques kanan. Obliques kanan saya akan keluarkan tenaga untuk sampai si bantalannya bertemu di garis tengahnya. Itu sudah cukup. Balik ke 0 derajat, saya geser 30 derajat, ke 0 derajat lagi. Saya geser 30 derajat, ke 0 derajat lagi. Atau bahkan sebenarnya patokan kanan kiri ini juga sudah bisa, karena mungkin lebih kurang 30 derajat juga. Jadi dari yang kiri ada di tengah rongga mesin sampai ke yang kanan di tengah rongga mesin, kiri rongga mesin sampai ke kanan rongga mesin, sudah cukup untuk aktivasi otot obliques, ya. Kalau kita mau lebih meningkatkan lagi efektivitasnya, yang kita bisa lakukan adalah melepas tangan kiri. Jadi kanan ke kanan. Ini yang pertama. Jadi yang kiri bisa membantu mendorong, ya. Sekarang bantuan dorongan ini kita hilangkan, kita pakai kanan aja. Terus selanjutnya yang bisa kita lakukan juga adalah apa? Untuk meningkatkan efektivitasnya. Tadi kita paha dalam saya tekan ke sini untuk memberikan tenaga ayunan. Sekarang saya menggunakan pijakan saya, paha saya tidak menempel lagi. Jadi saya memegang di sini. Iya, akan lebih sulit lagi, terasa, ya, karena saya menggerakkannya hanya persis dari telapak kaki saya, tekanan telapak kaki, dan tidak ada bantuan dari paha dalam. Bukan menempel lagi, tapi saya jauhkan. Dengan menjauhkan, beban yang belum saya ganti beratnya akan terasa jauh lebih berat lagi. Dan ini adalah variasi-variasi untuk membuat obliques kita berlatih secara lebih intens, ya, intensitasnya lebih tinggi. Tapi hati-hati, yang namanya otot, beban tambah berat, maka dia akan menebal. Obliques kalau menebal mungkin kurang estetik juga, ya. Jadi saran saya melakukan latihan obliques ini dengan beban yang ringan, dengan repetisi yang lebih tinggi. Aktivasi ototnya memang ada lebih banyak di otot tipe 1 daripada tipe 2A maupun 2B maupun 2X. Karena apa? Tipe 1 memiliki potensi pembesaran yang paling kecil. Jadi kita cukup melatihnya di sana, mendapatkan kekuatan untuk fungsionalitas core tubuh kita, tapi tidak kita dapatkan adalah pembesaran yang sampai obliques kita melebar, yang membuat kita kalau terlihat dari depan itu kurang estetik. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau atau suka berselera seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Jadi melatih dengan beban yang berat untuk mengaktifasi tipe 2A maupun 2B-nya dan 2X-nya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, untuk kanan dan kiri lebih kurang seperti itu aktivasinya, prinsipnya akan sama. Cukup 30 derajat masing-masing. Kalau ada mesin yang bagus, cari patokan-patokan untuk kita jadikan titik fokus dalam geraknya maupun dalam range of motion-nya. Kira-kira seperti itu untuk torso rotation.